ITB memiliki ekosistem kemahasiswaan yang sangat aktif dengan adanya ratusan event yang terselenggara di setiap tahunnya, baik dari UKM, himpunan, maupun dari kepanitiaan pusat. Namun di balik keaktifan ini terdapat permasalahan dasar yang hingga saat ini itu belum bisa diselesaikan, yakni tidak adanya sistem terpusat untuk pengelolaan pendaftaran dan manajemen peserta. Selama ini setiap penyelenggara tuh mengelola pendaftarannya sendiri-sendiri. Ada yang menggunakan Google Form dan ada pula yang membangun sistem sendiri. Akibatnya banyak peserta tuh harus berhadapan dengan antarmuka yang berbeda di setiap event. Banyak juga kegiatan relevan yang terlewatkan oleh peserta karena peserta tuh nggak tahu harus ngikutin kanal informasi dari mana. Belum lagi persoalan verifikasi kehadiran tuh yang nggak seragam, banyak yang pakai manual atau tanda tangan, ada yang harus mengecek satu persatu melalui Google Form. Dan itu juga terjadi di kegiatan mata kuliah di ITB. Seperti waktu itu tuh kami pernah mendapati bahwa Studium Generale itu tuh pendaftarannya masih melalui Google Form untuk bagian di luar mahasiswa ITB. Nah, itu tentu akan menyulitkan mahasiswanya ya. Maka dari itu, ITB Tickets di sini hadir untuk menjadi kanal terpusat untuk kegiatan atau event yang ada di ITB. Nah, untuk ITB Ticket ini kita bangun dengan teknologi yang modern. Dengan front-end kita menggunakan Next.js 15 dan juga app router untuk fondasi utama. Selain itu, untuk komponen UI kita juga menggunakan Tailwind CSS dan juga menggunakan React untuk library. Nah, selain itu untuk manajemen form dan validasi input kita di sini menggunakan React Hook Form dan juga Zot. Dan itu untuk backend ya, kita menggunakan backend as a service dengan platformnya itu Supabase yang berbasis PostgreSQL. Oke, jadi ini merupakan landing page dari ITB Ticket itu sendiri dan di atas tuh ada pilihan masuk atau daftar. Ini kita masuk ya. Dan di sini kita masuk menggunakan akun Google. Oke, di sini aku pilih akun Google yang udah pernah terdaftar di ITB Ticket ini sebagai organizer. Oke, setelah itu ini adalah tampilan di sisi organizer dan di sini kita bisa buat event baru. Ini kita coba isi dulu ya. Oke, di sini ada isi kayak judulnya, terus kategori, deskripsi dan deskripsi lengkap dari eventnya. Tuh kita bisa menentukan buat tanggal acaranya itu kapan dan juga deadline registrasinya itu kapan. Di sini juga kita bisa nentuin mau acaranya itu online atau offline. Untuk jumlah peserta dan harga tiket kita bisa tentuin dan juga poin partisipasi kalau misalnya orang itu bakal ikut acara dan juga bisa terbitin sertifikat juga. Nah, di sini udah jadi draft, tinggal kita publish aja. Terus kalau udah publish bakal muncul di bagian yang event ini dan kita bisa kelola peserta buat ngelihat siapa aja yang udah daftar. Terus buat bagian ini kita bisa aktifin kamera buat scan tiket gitu. Terus siap segitu aja dari sisi organizernya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan atau menemukan platform dari sisi peserta. Nah, di sini saya sudah login menggunakan akun peserta. Nah, pada halaman utama atau di homepage-nya itu akan terlihat seperti ini. Jadi, kita juga bisa melihat event-event terbaru atau terkini yang akan muncul atau akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Dan juga terdapat cara kerja platformnya, jadi eh, pengguna yang atau peserta yang baru memiliki akun tuh nggak bingung bagaimana cara menggunakan platform ini. Jadi langsung saja kita mulai. Nah, di sini kita akan dialihkan ke dashboard peserta. Jadi di dashboardnya itu akan terlihat total registrasi yang didaftarkan oleh peserta. Terus ada juga total event yang dihadiri oleh peserta. Dan juga total sertifikat yang didapatkan oleh peserta. Kemudian juga ada badge yang didapatkan oleh peserta. Nah, kemudian di event saya, di sidebar-nya, nah di sini akan dimunculkan semua event yang telah peserta daftarkan. Misalnya saya tadi sudah mendaftarkan ke event AMI ITB dan akan terlihat seperti ini. Kemudian di tiket digital akan terlihat seperti ini, nanti akan muncul QR code yang akan digunakan saat check-in. Jadi nanti panitia akan nge-scan QR code ini dan secara otomatis peserta sudah
melakukan check-in. Seperti itu. Dan juga terdapat bagian sertifikat digital. Nah, di sini nantinya apabila peserta sudah check-in, sehingga nanti di akhir acara akan muncul sertifikat yang nantinya akan muncul di sini. Kemudian terdapat badge dan poin. Jadi, setiap peserta melakukan check-in atau sudah dipastikan mahasiswa tersebut itu datang ke event tersebut, jadi nanti akan mendapatkan suatu poin yang nantinya akan bertambah secara terus-menerus sesuai dengan jumlah event yang dihadiri oleh peserta. Nah, dan juga terdapat badge yang diperoleh oleh peserta juga, dan ada posisi di ranking berapa peserta itu yang di leaderboard. Jadi tampilannya seperti ini. Dan selanjutnya juga ada notifikasi. Segala notifikasi akan muncul di sini. Selanjutnya ada bagian profile. Nah, di sini ada peserta bisa mengelola profil mereka seperti informasi pribadi, nama lengkap, NIM, email, nomor HP, fakultas, angkatan, dan juga program studi. Dan juga bisa menambahkan bio. Nah, selanjutnya peserta juga bisa mengubah password mereka dan juga bisa menghapus akun mereka. Nah, kemudian di sini juga ada leaderboard. Nah, akan muncul top mahasiswa yang paling aktif. Jadi, mahasiswa perlu mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya untuk bisa muncul di leaderboard ini, yang paling atas gitu. Nah, ini tuh kayak bisa menjadi motivasi yang positif bagi peserta atau bagi mahasiswa agar secara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh ITB. Dan juga di sini ada bagian verifikasi, jadi peserta atau orang lain itu bisa cek keaslian sertifikat, yang mana sertifikat itu tidak dapat dipalsukan. Baik, mungkin seperti itu saja demo dari platform dari sisi peserta. Oke, sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana ITB Tickets ini atau platform yang kami bangun ini tuh dirancang agar berkelanjutan dari sisi teknis, finansial, dan juga keamanannya. Nah, yang pertama dari sisi teknisnya yang sudah berjalan saat ini atau yang sudah ada di platform itu ada sistem point dan badge, sertifikat digital otomatis, dan juga notifikasi. Nah, kedepannya ada beberapa hal yang sudah kami pikirkan. Yang pertama itu ada sistem reward berbasis poin yang lebih konkret. Jadi kayak poin yang dikumpulkan peserta nantinya bisa ditukarkan dengan merchandise seperti tumbler atau tote bag dari ITB. Nah, itu tuh kayak membuat gamifikasi punya nilai nyata, nggak hanya sekedar poin yang muncul di leaderboard. Kemudian yang kedua ada mobile app. Nah, karena akses tiket dan notifikasinya nanti akan jauh lebih natural dari smartphone dibandingkan melalui browser. Nah, kalau dari sisi finansialnya, platform ini tuh yang sudah kami pikirkan ada dua cara. Jadi yang pertama tuh ada biaya administrasi per event. Jadi nanti untuk event-event yang memerlukan biaya tambahan seperti biaya pendaftaran gitu, jadi peserta nanti setelah ingin mendaftar akan muncul biaya pendaftaran. Nah, nantinya akan ditambahkan biaya administrasi untuk event tersebut. Jadinya nanti kita bisa mengelola platform ini secara terus-menerus. Kemudian yang kedua ada fitur iklan berbayar. Jadi nanti organizer bisa membayar atau untuk mengiklankan event mereka. Nanti akan muncul di halaman utama. Jadi nanti akan ter-highlight. Jadi kayak peserta bisa lebih tertarik dengan event tersebut karena akan muncul secara terus-menerus. Nah, kemudian untuk dari sisi keamanannya yang sudah diimplementasikan saat ini kan ada Google OAuth atau autentikasi yang aman melalui akun Google itu sendiri. Kemudian yang kedua ada fitur ganti password dan juga ada pemisahan role antara organizer dan juga peserta. Nah, kedepannya ada penambahan API gateway yang berdampak langsung ke keamanan karena semua request yang masuk itu bisa difilter dan bisa dimonitor di satu titik sebelum menyentuh backend-nya yang bisa mencegah serangan atau menargetkan endpoint secara langsung. Nah, mungkin itu saja keberlanjutan yang kami pikirkan untuk saat ini.